Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum materi kita mulai, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wahdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma ighfir li masyayikhina wa liman 'allamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal 'azim fi maq'adis sidqi 'indaka ya arhamar rahimin. Untuk materi kali ini, kita akan bahas tentang ringkasan materi bab 1 sampai bab 4 untuk persiapan PAS yang akan kalian hadapi. Bab 1 berkaitan dengan teks deskripsi. Di dalam teks deskripsi membahas tentang ciri teks deskripsi, dalam hal ini objek yang akan dibahas. Yang kedua, berkaitan dengan jenis teks deskripsi. Teks deskripsi ada 3. Yang ketiga yaitu penggunaan bahasa. Di dalam penggunaan bahasa dalam teks deskripsi bisa menggunakan kata umum dan kata khusus. Kata umum yaitu kata yang memiliki makna luas cakupannya, sedangkan kata khusus kata yang mempunyai ruang lingkup khusus. Yang kedua yaitu penjelasannya terperinci. Dalam hal ini, penguraian dalam teks deskripsi dijelaskan secara jelas. Yang ketiga yaitu penggunaan bahasa berkaitan dengan majas. Majas dikelompokkan menjadi 3, yaitu majas perbandingan, pertentangan, dan pertautan. Yang keempat yaitu penyajian dalam teks deskripsi bisa secara lisan dan secara tulis. Yang kelima yaitu berkaitan dengan struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi meliputi identifikasi, yang kedua klasifikasi, dan yang ketiga deskripsi bagian. Untuk lebih jelasnya, coba kalian baca pada bab 1 berkaitan dengan teks deskripsi tersebut. Bab 2 berkaitan dengan cerita fantasi. Struktur cerita fantasi meliputi orientasi, komplikasi, resolusi, koda. Cerita fantasi ada 2. Bab yang ketiga berkaitan dengan teks prosedur. Teks prosedur ini berkaitan dengan cara melakukan suatu kegiatan. Teks prosedur memiliki struktur. Yang pertama, tujuan. 2. Langkah-langkah. 3. Alat dan bahan. 4. Kesimpulan. Di dalam teks prosedur, bahasa yang digunakan, yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, menggunakan kalimat bentuk pasif. Kalimat yang bentuk pasif biasanya ditandai dengan imbuhan me. Yang ketiga, menggunakan kata keterangan cara, alat, dan tujuan. Bab 4 berkaitan dengan laporan hasil observasi. Laporan ini
kita tulis atau kita susun setelah melakukan suatu kegiatan, bisa berupa pengamatan dan lain sebagainya. Di dalam laporan observasi berisikan penjabaran umum berupa hasil dari pengamatan. Laporan hasil observasi meliputi definisi umum berkaitan dengan penjabaran kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, definisi bagian, uraian daripada definisi umum. Yang ketiga, penutup atau kesimpulan. Itulah garis besar materi yang sudah kita pelajari dalam 6 bulan. Sebagai bekal untuk PAS yang akan kalian hadapi besok, tolong buku paket juga dibaca, dipelajari. Apa yang saya sampaikan tadi hanya sebagian besar saja dari apa yang sudah kita pelajari. Tetap saya harapkan kalian semangat untuk belajar dan jangan lupa setiap tugas dikerjakan. Setelah mengerjakan tugas, jangan lupa berdoa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wahdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma ighfir li masyayikhina wa liman 'allamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal 'azim fi maq'adis sidqi 'indaka ya arhamar rahimin.